wabarakatuh. Saya Ibu Nina Bagianti dari SMP Negeri 1 Sugiwaras, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bojonegoro. Ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sugiwaras. Budaya positif sangatlah penting untuk sekolah. Kenapa? Karena dengan budaya positif bisa mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, silakan simak video kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Ali Muhadi, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sugiwaras yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara sosialisasi diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Sugiwaras. Salam serta salam semoga terutama pada junjungan kita beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suri tauladan beliau dan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga kita bisa mengikuti uswah beliau itu dengan sebaik-baiknya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, hari ini adalah, nanti saya perlu saya bacakan acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Bapak Ali Muhadi. Kemudian acara inti yaitu sosialisasi diseminasi budaya di SMP Negeri 1 Sugiwaras. Untuk itu, marilah untuk menyingkat waktu acara ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Muhadi. Terima kasih Pak Ali waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, pada hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya modul 1T4, yaitu tentang budaya positif yang dilakukan oleh tugas sebagai guru penggerak oleh Bu Nina. Mudah-mudahan acara di siang hari ini bisa berjalan seperti dikehendaki, walaupun ada kendala listrik tidak jadi masalah ya. Syukur alhamdulillah teman-teman sudah PMM yang kemarin kita ada kendala, sekarang sudah hampir 100% personil SMP Negeri 1 Sugiwaras sudah bisa clear, dan itu informasi yang pertama.
mengapa perlu saya sampaikan sehingga pada kesempatan hari ini teman-teman sudah tidak ada beban. Di mana acara seperti ini akan dipublikasi nanti oleh guru-guru lain yang sekarang dipioniri oleh Ibu Nina Bagianti. Masih berkesempatan bahwa ibu guru yang lain untuk meniru jejak rekam dari Ibu Nina Bagianti sebagai guru muda angkatan ke-9. Ya. Memang kelihatannya berat Bapak Ibu, tapi kalau sudah dilaksanakan maka akan bisa melewati sesuatu bayangan-bayangan yang dianggap rintangan berat itu akan menjadi mudah ketika kita sudah masuk ke dunia seperti yang sudah dialami oleh. Saya kira apapun pekerjaan kalau kita masih belum tahu caranya sepertinya sulit dilakukan. Namun di dunia ini kalau kita dengan bersungguh-sungguh maka ada kata Pak Undara menjaga wajah itu ya Pak Undara. Nah ada di sini menjaga wajah. Siapa yang bersungguh akan berhasil. Jadi istilahnya orang itu tidak melakukan apa yang orang lain tidak lakukan dan orang itu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Sehingga begitu kita sampai pada titik fokus yang kita harapkan, ada rasa kebanggaan tersendiri, ada rasa satu kebahagiaan yang memang sulit diceritakan, sudah tertebus keringat yang berdarah-darah sampai kadang-kadang anak suami dilupakan demi kita adanya perubahan kebaikan di guru penggerak. Seperti Bapak Kepala Sekolah Tinggi kita, Bapak Ahmadi juga sudah menjelang purna pun masih melaksanakan guru sebagai pendamping penggerak. Jadi ini merupakan motivasi bagi yang masih berkesempatan. Jadi gunakan kesempatan ini di mana kita masih bisa meluangkan waktu untuk melakukannya. Kalau Pak Afif usia berapa Pak Afif? 58. Sudah ini ya Pak. Expired. Bukan itu baru 40. Alhamdulillah kemarin kita ketemuan tamu-tamu yang masih muda. Nah, jadi dengan kedatangan tamu muda itu juga sebagai generator, karena yang sekarang itu yang muda itu lahir di dunia yang sudah berbeda ketika kita dulu dilahirkan. Jadi dunianya sudah berbeda. Nanti anak-anak kita pun sangat berbeda pola pikirnya, bahkan mereka mempunyai kecepatan yang lebih dari kita yang sudah tua ini. Sehingga kalau kita nanti statis atau jalan di tempat, mereka akan merasa boring, mereka akan merasa jenuh, dan apa yang kita sampaikan itu mereka gitu aja gitu ya. Jadi kita juga harus punya inovatif yang membuat mereka untuk lebih tahu lagi. Jadi kita juga harus berubah sesuai dengan zamannya, menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan yang kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Satu lagi yang sering saya katakan bahwa untuk sebuah kebaikan itu
perlu adanya sebuah perubahan, namun tidak semua perubahan menuju ke arah kebaikan. Nah, perubahan-perubahan yang kita lakukan ini adalah perubahan-perubahan untuk menuju sebuah kebaikan. Terutama kita harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui peserta-peserta didik kita. Alhamdulillah, kita sebagai guru ditakdirkan sebagai guru yang penuh ladang amal yang luar biasa. Kita diiri oleh orang-orang di luar sana bahwa bingung kadang-kadang untuk mencari apa yang setelah nanti kita tinggalkan dunia ini. Mereka tidak punya satu amalan-amalan yang diamalkan sepertinya seperti yang kita jadi guru. Jadi banyak yang begini. Jadi setiap hari kita minimal ada ilmu yang kita ajarkan kepada siswa, seolah-olah hari ini belum ada manfaatnya, tetapi kelak ketika kita tiada pun siswa itu masih ingat dengan kita. Satu patah dua patah kata yang mereka amalkan, ini yang kita tunggu di hari setelah kita pindah dari alam ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi, selalu dibimbing ke jalan yang lebih baik daripada hari kemarin dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kelebihan, jika ada kekurangan, dan semata-mata kekurangan dari pribadi, dan andaikan ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Ali Muhadi, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sugiwaras yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara sosialisasi diseminasi budaya poso. Oleh karena itu, diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Sugiwaras. Salam serta salam semoga terutama pada junjungan kita beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas suri tauladan beliau dan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga kita bisa mengikuti uswah beliau itu dengan sebaik-baiknya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, hari ini adalah nanti saya perlu saya bacakan ya, acara yang pertama adalah untuk selanjutnya acara inti yang akan nanti sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Rina Bagianti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sugiwaras yang pada hari ini diwakili oleh kuasa kita yaitu Bapak Ali Muhadi. Kemudian yang terhormat yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat saya SMP Negeri 1 Sugiwaras. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah
karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sugiwaras. Dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini selamat siang, selamat siang. Semoga kita tetap semangat membimbing anak-anak dengan beragam potensi. Next, kemudian diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sugiwaras. Budaya positif hanyalah salah satu langkah dalam perjalanan panjang transformasi sekolah. Dalam hal ini, budaya positif sekolah juga mendukung atau bisa mendukung adanya terciptanya, tercapainya visi sekolah kita. Nah ini, sebelum kita mulai acara inti dan bagaimana budaya positif, monggo Bapak Ibu berdiri semuanya. Berdiri, berdiri kemudian mencari pasangan berhadap-hadapan. Berdiri berhadap-hadapan. Sudah ya? Nah, kalau sudah silakan saling memandang. Kira-kira ada yang masih tidak senyum. Oke. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya jika berhadapan-hadapan dengan temannya? Akhirnya jadi apa? Tersenyum. Tersenyum. Oh, jadi ceria. Kalau ini sama buatan ya. Dulu berhadapan dengan Pak Wendy ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu berarti otomatis jenengan sudah ada mulai dengan ya, mulai bersemangat lagi. Terima kasih. Monggo duduk kembali. Kalau semangat berdoa perlu joget-joget, es breaking hanya disuruh berdiri, berhadapan silakan tersenyum loh, pasti tersenyum. Saya ambil yang simpel aja. Boleh nih, nggak rapas. Kok nanti Ronald rapas ya? Yes, ya, Ronald. Merasakan apa Pak Bia? Merasakan apa? Berdebat. Iya. Nah. Ya. Kenapa toh perlu didiseminasikan budaya positif? Itu pastinya dengan budaya positif otomatis budaya positif di sekolah kita membudaya, maka bisa satu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa mboten? Profil pelajar Pancasila. Berna apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Napa malih? Gotong royong. Bernalar diri. Kebinaan global. Bernalar kreatif. Berpikir kritis. Loh, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Sugiwaras berarti Bapak Ibu guru ya hebat. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Terus lagi. Nah, sebelum kita mulai forum ini ada kesepakatan. Satu, fokus pada materi. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Tiga, menghargai pendapat orang lain.
4 bertahan sampai selesai. Itu konsekuensi pada forum ini ya. Mungkin ada yang ditambah? Tidak, sudah cukup ya. Saling menghormati artinya jika ada bapak ibu guru yang memang untuk ada kebutuhan yang khusus yang harus tidak bisa ditahan, misalkan mau ke belakang boleh. Itu namanya saling menghormati. Menghargai pendapat orang lain. Pada saat ada orang berpendapat, maka jenengan harus menghargai. Nah, budaya positif yang nanti saya sampaikan ada 6. Di situ masuknya adalah 1, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada posisi kontrol restitusi. Keenam, segitiga restitusi. Lanjut, disiplin positif. Nah, sebelum saya jabarkan disiplin positif, nah di sini ada disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk mandiri. Nah, kira-kira dari pengalaman kita pribadi, jika kita menghukum anak tidak mengerjakan PR misalkan, terus kemudian disuruh push up, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kata Pak Ali tidak ada hubungannya antara PR dengan push up. Mungkin jawaban lain? Kira-kira itu pas tidak kalau anak tidak mengerjakan PR kemudian kita suruh push up? Gimana menurut panjenengan? Nah, tidak nyambung dengan materi yang kita sampaikan. Kita anak tidak mengerjakan PR tapi kita suruh push up. Push up 10. Nah itu sebenarnya kita tanamkan dari dulu ya, pemikiran zaman dulu seperti itu. Saya dulu juga pada waktu sekolah di SMP itu kalau dengar suara sepatunya guru saya, apalagi di situ guru bahasa Inggris SMP 1 Bojonegoro, almarhum itu, kalau jalan dari jauh dengar ketukan sepatu saja semua diam, tidak ada yang berbicara. Pada waktu pelajaran pun tidak ada satu kata yang keluar dari mulut siswa-siswinya. Alhasil kalau zaman dulu aman, ya Pak Ali ya. Kalau zaman dulu aman, kita masih manut, kita belajar karena di situ belajar, pada di situ belajarnya karena takut dan terpaksa. Tetapi kalau anak zaman sekarang beda. Semakin kita keras, maka anak juga semakin melawan kita, kayaknya gitu. Oke, betul sekali. Nah, disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan hadiah atau syukuran. Sebenarnya kita memberikan reward, nah kamu kalau dapat nilai 100 tak beri buku 1 pak. Sebenarnya itu tidak diperkenankan. Karena anak akan berusaha jadi baik jika dia ada hadiah. Nah, berarti tidak dari kesadaran dirinya. Nah, lanjut. Nah, contoh disiplin positif di sekolah. Membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Tidak ada yang merasa terbebani. Tidak ada yang merasa kok asik sendiri hukum. Nah, kita biasanya menemui anak terlambat sekolah. Apa yang kita lakukan pertama kali? Marah kan? Ditanya dulu. Ada yang salah, ada yang disuruh push up atau lari. Nah itu sebenarnya salah. Gitu. Kalau zaman dulu kelihatan tidak apa-apa, tapi kalau sekarang sudah beda karena memang zamannya semakin canggih, media apapun kita terima. Jadi anak juga gitu. Sama dulu kok baik-baik ya. Jadinya baik-baik, sekarang tidak baik-baik saja. Nah, memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberi hukuman. Nah, ini peran guru BK harusnya luar biasa. Guru BK harus berperan penting. Dan yang kedua adalah wali kelas. BK itu pertama
pertama untuk di sekolah itu ikonnya kalau dunia berarti BK itu berperan penting. Jadi guru BK tidak boleh memberikan hukuman atau sampai anak itu takut sekolah. Itu enggak boleh. Dan kita juga tidak diperkenankan untuk tidak menaikkan kelas siswa kalau memang anak itu benar-benar tidak pernah melakukan kriminalitas. Kalau tidak kriminalitas berarti kita masih bisa menaikkan dan membaca seperti kata. Karena apa? Kita kurikulumnya kurikulum merdeka. Nilai sesuai dengan kemampuan. Jadi kita tidak boleh memaksa karena anak-anak diciptakan semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bimbingan tersebut dengan membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang diperbuat dan memberikan cara untuk mengubah. Nah, kira-kira Bapak Ibu di genggaman tangannya panjenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, sangat berharga. Kira-kira kalau dirayu, misalkan Pak Wendy punya genggamannya itu ada barang berharganya Pak Wendy, dirayu oleh Pak Muntaha untuk diambil Pak Muntaha dan diminta Pak Muntaha. Kira-kira usahanya Pak Muntaha seperti apa? Sebaik mungkin, artinya Isinya itu kunci atau apa? Pak Wendy gimana? Berikan apa? Tidak diberikan. Kira-kira kalau genggaman kita kuat, yang bisa membuka ini siapa? Diri sendiri. Nah itu berarti kalau kita juga membimbing siswa, berarti sekuat tenaga kita membimbing siswa. Kalau sudah memang anak itu tidak mau berubah, kalau tidak kesadaran sendiri, berarti ya itulah akhirnya kan seperti itu. Akhirnya kita juga kesulitan untuk membimbingnya, gitu. Nah, semua ada yang bisa dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa berubah. Contohnya sholat, ya Pak ya. Ya betul. Itu contohnya spesial sholat. Kalau tidak dipaksa, biasanya ada yang karena terpaksa menjadi terbiasa. Nah, lanjut Bu Yuna. Beramal. Kalau tidak dipaksa, tidak mau beramal. Berarti Pak Bilal harus dipaksa. Nah, sekarang gini, kita sendiri punya motivasi, ya, motivasi dalam diri kita. Satu, kita itu hidup pasti gini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kita ada punya di dalam diri kita. Gini apa boten? Aku tak nganggo helm cah nek nanggone Bojonegoro. Yo simku keri. Nah itu termasuk berarti kita motivasi kita itu mau berangkat ke Bojonegoro itu karena apa? Karena tidak punya SIM, kita lewatnya lewat jalur kita, gitu. Itu termasuk motivasi pada diri kita, termasuk kita takut karena hukuman. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misal Pak Bilal. Nah, aku tak bisa kerja beno sesuk oleh pujiannya Bapak Kepala atau siswa kita. Aku tak budali saja ben oleh pujiannya dari buku-buku. Nah, bisa. Itu motivasi dari diri. Jadi sendiri itu macam-macam. Jadi alasannya pertama karena takut tadi karena kena hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Pasti Bapak Ibu sendiri, saya pun pernah merasakan seperti itu. Aku dia mau nak budal banget mengenai Bapak Kepala di sana. Itu perasaan saya. Itu Pak Ibu ngalami gitu. Anak siswa juga sama seperti kita. Terus kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu keyakinan mereka. Aku lo pengen jadi dokter, jadinya saya harus belajar lebih giat. Itu motivasi dirinya karena ingin menjadi apa yang dia cita-citakan. Nah,
itu yang saya ambil yang simpel saja. Jadi yang pertama tadi karena hukuman terpaksa, yang kedua karena pingin dipuji, pingin dapat hadiah, yang ketiga yaitu pingin mereka dihargai dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Nah ini yang sering kita harus kita punyai di kelas. Nah ini keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas? Yang pertama yang kita lakukan adalah berdiskusi bersama siswa kita di dalam kelas, memunculkan peraturan-peraturan di dalam kelas kita sendiri. Dan kita berhak membuat peraturan atau keyakinan kelas di kelas kita, boleh. Atau pada saat pelajaran matematika khusus keyakinan kelas matematika, boleh. Nah ini syaratnya pertama, berdiskusi dulu yang peraturan apa saja yang perlu ditaati oleh warga kelas atau yang mengikuti kelas tersebut. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat yang positif. Jadi di situ tidak ada kata dilarang, tidak boleh. Tidak boleh juga tidak. Jangan itu tidak. Jadi tidak boleh dimasukkan kata-kata itu. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi disaring dari tadi kalimat-kalimat positif diambil menjadi keyakinan kelas yang lebih simpel dan mudah diingat. Yang keempat, mendokumentasikan keyakinan yang disepakati. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, jadi anak-anak diberikan gambar atau gambar tempel ditempelkan di tembok biar semua orang membaca dan yang mau masuk ke kelas itu membaca. Monggo Pak Mufid Pinara, monggo. Kemudian yang kelima, nah berarti kita mengulang kembali apa yang tadi disampaikan dengan membuat keyakinan kelas tadi, disampaikan kembali ke siswa. Ayo nak, tadi kamu sudah kesepakatan bersama kita membuat keyakinan kelas, berarti otomatis harus disepakati dan dilaksanakan. Kira-kira contohnya seperti ini. Memakai helm, menggunakan kendaraan motor harus memakai helm. Kalau dibuat keyakinan, maka harus diubah dalam kalimat positif. Peraturannya kan harus memakai helm saat berkendara kendaraan bermotor. Nah, kita ubah yang simpel apa? Disiplin di jalan raya. Nah, itu sudah masuk semua. Mulai dari membawa SIM, memakai helm, menaati peraturan, itu sudah termasuk satu kalimat. Nah, itu satu keyakinan. Terus misalkan di kelas siswa tidak boleh rame, tidak boleh gaduh, atau mungkin pada saat pelajaran tidak boleh membuat kekacauan, kegaduhan. Berarti kira-kira kalimat yang positif yang bisa menunjukkan tadi apa? Menghormati atau saling menghormati. Nah itu namanya keyakinan kelas. Jadi untuk tahun ajaran baru Bapak Ibu wali kelas bisa membuat seperti itu biar anak-anak, tapi diingat mungkin hanya 6 atau 5 kalimat saja. Jadi 5 keyakinan kelas sudah cukup untuk mencakup semuanya. Tapi anak-anak harus tahu saling menghormati ini sing kaya piye wae. Nah, kita harus mengulangnya diskusi dengan anak-anak. Itu contoh keyakinan kelas. Dilarang merokok itu kan terlalu gimana gitu ya, berarti apa berarti? Jagalah berarti jagalah. Nah, jagalah kesehatan, jagalah kesehatan itu sudah otomatis tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras kan gitu. Nah itu. Kalau menjaga kebersihan kelas misalkan, berarti langsung peduli lingkungan. Itu sudah termasuk satu keyakinan kelas. Saling menghormati otomatis menghormati guru, menghormati teman, tidak berkelahi itu termasuk juga saling menghormati. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kalau jam ini dan langsung disiplin. 2, saling menghormati itu sudah termasuk. Nah di dalamnya dari anak-anak juga harus tahu. Terus datang tepat waktu kan termasuk disiplin. Berarti maksudnya keyakinan kelas itu adalah disiplin. Nah sekarang setelah
keyakinan kelas, kita punya kebutuhan dasar manusia, ada 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Itu selalu ada di diri kita. Kebutuhan dasar kita, 1, fisiologis, jelas kita butuh penampilan, gitu. Penampilan ya harus diperhatikan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kita pasti mencari bagaimana kita merasa aman di mana tempat. Ya, kemudian memiliki kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Ya, tidak ada toh, nggih? Semua pasti butuh untuk diberikan kasih sayang. Ibu ini nggih. Nah, kasih sayang terhadap pasangan, kasih sayang terhadap anak. Nah, itu harus kita miliki. Nah, kalau di sini berarti juga kita harus menularkan kasih sayang kepada murid kita, siswa kita. Murid-murid yang luar biasa, yang punya berbagai potensi dari dirinya. Kita tidak boleh menjustis seseorang atau seorang anak itu, kamu itu ini. Nah, itu tidak boleh, berarti karena Pak memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sama. Nah, kemudian ada teori kontrol restitusi. Restitusi itu penyelesaian masalah. Nah, dari 5 ini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Itu sebagai guru. Guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Itu perilaku kita kepada siswa pada saat ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan. Dari 5 ini, Bapak Ibu pernah melakukan yang mana kira-kira? Mungkin dulunya kita juga ada di nomor 1. Nomor bosan. Penghukum. Rame pengumpul itu sampai ngebak. Nah, itu berarti kita sebagai penghukum. Kamu nggak mengerjakan PR, dihukum menulis sampai 5 lembar. Sebenarnya menulis 5 lembar tadi tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Kalau dia sudah bisa menulis, kalau dia tidak mengerjakan PR, itu materinya apa? Kalau disuruh menulis lagi, saya tidak mengerjakan PR, itu efeknya apa? Gitu. Anak nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa ilmu, malah dia membuang waktu dengan percuma dengan menulis 5 lembar tulisan tadi. Nah, itu. Tapi kalau zaman dulu ya masih gitu. Nah, ini karena kurikulum merdeka dan banyak sekali perubahan, saya belajar ini ternyata seperti ini. Saya dulu seperti ini, berarti harus diubah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang kita tanpa sengaja dan walaupun sengaja memarahi siswa sampai siswa itu merasa takut, terus kemudian nangis. Pernah toh nggih? Atau mungkin bersedih. Nah, itu menjadikan siswa itu merasa bersalah terhadap kita. Kita juga tidak berarti kita itu sebenarnya harus imbang. Kita juga harus memberikan contoh buat anak-anak kita, buat siswa kita. Contohnya adalah kita sesama bapak ibu guru, ya, karena kita teman berarti harusnya juga saling menghargai. Kemudian ada sebagai teman. Nah, ini juga kadang kita kalau guru sebagai teman terlalu lama menjadi teman itu juga tidak baik. Nah, ayo bro, piye? Kok iso dhewe kok gak mlebu sekolah kenapa? Nah, itu juga tidak boleh. Kita itu guru. Tetap kita ada jeda, ada apa ya? Ada penghalang antara kita dan siswa, jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan siswa. Walaupun teman saya tidak. Kita harus punya batasan-batasan. Bagaimana kita bisa mendampingi siswa tanpa kita dianggap siswa itu misalnya apa ya? Piye Pak Bil? Kabarmu piye? Nah, halo bro. Nah, itu kita harus ya ada jarak. Kita itu guru. Guru adalah juga orang tua. Boleh sebagai teman tapi ada waktunya tersendiri. Kalau pada saat mungkin ngobrol, rekreasi itu beda lagi. Ya. Kemudian ada pemantau.
Anto itu istilahnya kita sebagai pengawas anak-anak. Nah, gitu. Keliling Bapak Ibu guru, kamu tadi mendapatkan ini tapi tanpa adanya anak itu bisa berubah jadi baik. Jadi mengaduan. Yang terakhir manajer. Nah, kalau manajer itu mencakup semuanya, guru sebagai manajer mencakup semuanya, artinya kita pada saat siswa atau murid itu melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu kenapa toh kamu melakukan ini, alasannya apa. Misal di suatu kelas itu ada perkelahian, apakah kita langsung memarahi dua-duanya? Kan itu ada, kalau salah satu merasa tersakiti akhirnya dia merasa tidak adil, makanya kita tanya satu persatu, kenapa kamu melakukan, misalkan memukul si A, ternyata si B tadi bilang bahwa si A memukul saya karena saya tadi mengejek. Nah, oh berarti kalau diejek itu gimana perasaannya? Sakit. Jadi kita sebagai manajer telusuri dulu apa sebenarnya permasalahan yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu kira-kira anak tadi yang memukul mau tidak bisa mengubah perilakunya atau istilahnya memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, berarti kedepannya anak yang memukul tadi tidak melakukan kembali. Itu namanya manajer. Jadi guru sebagai manajer seperti itu. Lanjut guru. Nah ini munculnya manajer itu ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Kepala Sekolah dulu Pak Ahmadi juga pernah mengumpulkan segitiga restitusi. Ya ini segitiga restitusi. Kita guru sebagai manajernya murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Artinya, jika anak itu melakukan kesalahan, tanya dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian anak itu diberi wawasan, apakah yang kamu lakukan tadi benar atau salah. Kalau dia mengakui iya tadi saya salah, berarti kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira nek awakmu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak diberi kebebasan untuk tadi setelah melakukan kesalahan, kira-kira kamu akan seperti ini terus atau berubah. Mereka yang memilih. Oh saya akan berubah. Terus apa yang kamu lakukan? Itu namanya tadi menanyakan keyakinan. Kalau ya Bu saya akan berubah, saya akan seperti ini, saya akan tahu. Itu namanya anak sudah merasa bahwa dia memang bersalah dan ingin mengubah sikapnya. Tapi kita kalau kita memang ngomong seperti ini segitiga itu, just ini gampang lah ngomong. Memang kita prakteknya kita harus butuh banyak belajar. Ternyata tidak semudah yang mungkin kita bayangkan. Oh, yoga itu bocah ini akan dari asalnya tidak. Kan berproses. Gitu. Kita sama-sama berproses bagaimana cara menangani siswa yang melakukan kesalahan biar tidak terulang lagi dan tidak menular. Nah, biasanya kesalahan itu menular gara-gara oh yang di sana tidak apa-apa, yang di sini tidak apa, yang di sana dihukum. Seperti itu biasanya gitu. Karena iri dengan teman yang tadi kok kenapa si A tidak dimarahi tapi si B dimarahi, sebenarnya seperti itu menular akhirnya. Oh berarti aku gak apa-apa, besok aku juga bolos, besok gak masuk bolos mana enggak ini. Nah itu. Dan selanjutnya. Nah ini ada kasus. Belum. Nah ini. Bahasa Inggris. Ini ada. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas.
Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya tidak puas atau masih kecewa atas tindakan Anto. Kemudian mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ada 2 anak di lapangan basket, ternyata adu mulut kemudian bertengkar sampai Dino kancingnya lepas 3. Nah, lanjut Bu Rina. Ibu Suti sebagai kepala sekolah melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Berarti Bu Suti berbicara dengan Dino dan Anto, melakukan kesalahan adalah manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Tetapi yang dilakukan oleh Dino, Dino harus memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah apa yang sudah disepakati oleh Dino dan Anto. Ternyata Dino pun mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Ternyata Dino menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Dino berpikir sejenak, kemudian, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Nah, itu Dino. Jadi Ibu Suti berpikir bersebutan dan mendakapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Ternyata Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Nah, gitu. Berarti ada 2 anak tadi bertengkar, ternyata kemudian bercerita ke kepala sekolah tadi memberikan solusi atau memberikan bimbingan sebagai manajer, karena manajer ya ditanya salah, kamu mau melakukan kesalahan itu manusiawi, tetapi apa yang dilakukan Dino itu terlalu kasar pada Anto, kan gitu. Nah, kemudian next. Nah, mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Dinonya jawab itu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Nah, yang mengajari saya siapa, Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui. Sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, terakhir kali Bu Guru melihat bahwa keduanya sudah saling bersenda gurau dan bercengkrama. Nah, kira-kira dari kasus tadi ternyata prosesnya juga cukup panjang, gitu. Kalau kita biasanya langsung panggil BP selesai, gitu, atau mungkin panggilan perlawanan. Berarti kalau kita melakukan sekitar SUP berarti harus sabar, harus perlahan-lahan agar memang anak itu berproses, berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan bagaimana dia akan memperbaikinya. Nah, ini berarti posisi kontrol yang diperhatikan kepala sekolah Ibu Suti adalah manajer. Ya, benar, berarti kita harus sebagai seorang guru harus bisa berperan sebagai manajer, tidak hanya penghukum saja, tapi manajer itu secara keseluruhan. Lanjut. Ini berarti dari tadi adalah kesimpulannya adalah penerapan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih komitmen, lebih berkembang dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka.
dengan menerapkan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi sebagai upaya kita para pendidik dan orang tua dalam mengantarkan anak-anak dan peserta didik menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Mari Bapak Ibu Guru, bagaimana kita berproses, berupaya memberikan yang terbaik buat murid-murid kita. Kita juga tidak ingin anak-anak kita sendiri diperlakukan tidak baik oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, berarti tiba baiknya kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah maka memberikan juga yang terbaik buat anak didik kita. Nah, sekarang berarti dari kesimpulan tadi kita bisa ngambil cara membangun budaya positif di sekolah. Satu, menerapkan komunikasi terbuka. Berarti kita harus sering berkomunikasi kepada anak didik kita, bagaimana mereka mengalami kesulitan atau mungkin rasa tidak aman di kelas dan tidak nyaman, itu biasanya ada siswa seperti itu. Kemudian yang kedua, kita perlu membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, hindari perdisiplinan dengan cara negatif. Contohnya tadi, tidak mengerjakan PR dihukum dengan menulis 5 lembar, atau tidak mengerjakan PR disuruh push up, datang terlambat disuruh push up. Kalau datang terlambat disuruh push up, otomatis dia tidak akan masuk kelas dan dia juga tidak dapat materi pembelajaran. Akhirnya juga terlambat masuk kelas, terlambat dapat materi. Loh, berarti kan ruginya tambah 2-nya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Kita tidak boleh menuntut mereka, kamu harus dapat nilai KKM, kamu harus dapat nilai 90, 80, tidak. Karena mereka juga kemampuannya mereka adalah berbeda-beda. Disesuaikan juga kemampuan kesejahteraan emosional siswa, harus seimbang. Oke. Kemudian yang kelima, menerapkan etika kerja positif. Otomatis kalau anak-anak kita ingin berbudaya positif, ingin disiplin positif, berarti otomatis dari siapa? Dari bapak ibu gurunya. Yang dilihat itu, gitu. Wong kae lunut tidak masuk ke bus, saya juga tidak masuk. Bapak ibu kan juga di kantin, saya juga ikut di kantin. Nah, berarti anak-anak juga bercermin kepada kita. Terakhir, tanamkan pendidikan karakter kepada siswa dengan komunikasi terbuka. Contohnya satu, sekarang kita sudah menggalakkan pembiasaan sholat duhur berjamaah. Itu sudah awal kita menjadi disiplin positif. Nah, ini lagi. Yang terakhir adalah terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sharing ilmu kita, ilmu saya dapatnya budaya positif. Jika Bapak Ibu ingin lebih lagi materi, bisa menghubungi saya akan berikan materinya. Nah, nanti ada modulnya saya berikan Bapak Ibu, bisa dipelajari Bapak Ibu. Tidak ada manusia ini di dunia ini yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wijayati bahwa konsumsi sudah ada di ruang Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya nanti dimohon Bapak Mundoha untuk memberikan barokah doa di ruang Bapak Ibu. Nah, betul. Pesan dari Bu Nina tadi Bu. Ini untuk hari ini selesai Bapak ya. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Apabila ada kata-kata yang kurang benar, hati-hati Bapak Ibu sekalian, sesuatu pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.